sahabat KPPB, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan karena KPPB mengadakan kegiatan ketiganya yang bertemakan Kartini Berkebaya dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April mendatang. Dan mengingat Ibu Kartini adalah seorang pejuang emansipasi yang sangat peduli dengan pendidikan, pada kesempatan ini kami juga melakukan aksi peduli kasih untuk pendidikan anak-anak di bawah pembinaan Maria Lukito Foundation yang dipimpin oleh Ibu Mili Lukito. Seperti apa keseruan acara hari ini? Yuk kita sama-sama ikutin. Persiapan kita cukup baik ya hari ini ya. Jadi semuanya yang tadinya kita agak sedikit kayak harus bagaimana ya, karena kan Hari Kartini juga buat ibu-ibu kebaya. Ternyata ibu-ibu responnya bagus sekali dan juga kita hari ini juga semua berjalan dengan lancar. Acara hari ini sesuai dengan rencana, bahkan di luar dugaan peminatnya cukup banyak karena dari tamu yang rencananya 50 akhirnya sampai kita siapkan kursi 90. Harapan saya ke depan untuk KPPB, biar KPPB ini bisa menginspirasi setiap ibu-ibu, bisa menjadi dampak buat setiap ibu-ibu, agar apapun yang kita lakukan, kumpulan komunitas kita ini bisa berdampak buat ibu-ibu yang berguna dan bisa menjadi sesuatu teladan buat ibu-ibu yang lain. Kami semua anggota berharap bahwa melalui KPPB ini kita bisa berbagi dan peduli, tidak hanya dengan materi, tapi tentunya dengan senyum dan kepedulian kita yang datang dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami kasihi, pada momen istimewa ini, izinkan kami memperkenalkan tentang keberadaan dari komunitas perempuan peduli dan berbagi yang telah kami dirikan pada tanggal 3 Maret yang lalu. Seiring dengan inspirasi yang membentuk semangat untuk peduli dan berbagi. Karena dengan peduli kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dan dengan berbagi kita menemukan arti kebahagiaan. Dua hal inilah yang menjadi dasar dan kunci berdirinya komunitas ini. Dan pada hari ini, tanggal 12 April, adalah program kami yang ketiga yang bertemakan Kartini Berkebaya dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April mendatang. Dan mengingat Ibu Kartini adalah pejuang emansipasi yang sangat peduli dengan pendidikan, untuk itu kami terinspirasi untuk mengadakan aksi peduli kasih untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berada di bawah pembinaan Maria Lukito Foundation yang dipimpin oleh Ibu Mili Lukito. Di penghujung sambutan ini, izinkan kami memanggil dua co-founder Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi, Ibu Mei Farida dan Ibu Rina C untuk tampil ke depan mendampingi saya. Berikutnya tim jajaran pengurus. Akhir kata, kami berharap sinergi dan kolaborasi para pendiri dan pengurus KPPB ini mampu menjadi oase mata air semangat yang mendorong siapapun untuk lebih bergerak maju, mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua dari KPPB, Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi, dan juga co-founder Ibu May Farida dan Ibu Rina Chiang. Saya kenal dengan tiga ibu-ibu perkasa ini sudah lumayan cukup lama, dan saya sudah tahu bahwa hatinya selalu ingin berbagi dan selalu ingin membuat impact. Dan hari ini saya terima kasih karena Maria Lukito Foundation merasakan impact tersebut. Semoga KPPB terus diberkati, jalannya menjadi terang bagi dunia ini dan bagi orang-orang yang prasejahtera. Untuk hari ini kita bicara mengenai kebaya. Yang pertama itu ada Mas Didit Maulana, silakan Mas Didit. Amin. Our next speaker, saya undang Mbak Terry Wijaya Supit, dan moderator kita hari ini langsung saja Ibu Farida. Saya undang ke atas panggung dari Ibu Rina Chiang. Boleh nggak Mas Didi coba ceritakan sejarah kebaya? Ini kan Kartini kan hari ini kan, jadi mungkin ibu-ibu yang cantik-cantik nih pengen tahu juga nih sebenarnya sejarah kebaya itu seperti apa dan mulai dari mana? Kata asal kebaya itu berasal nih, kalau saya ini ya, ada yang bilang dari bahasa Arab habaya, tapi sebenarnya kata habaya juga nggak ada artinya sih gitu. Nah kemudian ada juga mungkin berasal kebaya itu katanya dari Portugis kobaya gitu. Tapi di sana juga sebenarnya nggak terlalu ada artinya. Nah kalau misalnya kita bicara asal usul, Indonesia ini kan seperti melting pot. Kita ini seperti negara kepulauan, sudah pasti banyak pelabuhan, sudah pasti ketika banyak pelabuhan ada hubungan dengan antara negara-negara internasional saat itu. Jadi ada dari Arab, dari Cina, para pedagang-pedagang dari Portugis yang akhirnya masuk ke Indonesia. Nah kalau kita bicara tentang pengaruh kebaya, kalau saya bilang memang kebaya ini dia merupakan akulturasi atau percampuran budaya gitu Mbak May, antara kebaya budaya asli Indonesia dengan percampuran dengan beberapa negara-negara yang lain gitu. Nah, bicara tentang kebaya, tentunya tidak lepas dari padu padannya. Di sini kita ditemani dengan Ibu Terry. Beliau melestarikan perhiasan Nusantara yang pernak-perniknya begitu unik yang kita pakai pada hari ini. Untuk semua ibu-ibu yang hadir, terutama kita panitia. Ini perhiasan dari Manjusa. Ngomong-ngomong soal perhiasan Ibu, apa sih pakemnya? Apa semua perhiasan yang kita miliki bisa dipadu-padankan dengan segala macam jenis kebaya yang kita miliki, atau memang ada pakem tertentu yang harus kita ikuti? Jadi sebenarnya kalau memakai kebaya itu memang pakemnya itu cukup ada giwang itu giwang atau celorot ya, dengan bros. Itu jadi kalau misalnya mau pakai kebaya cukup ada itu aja dulu. Tapi kalau misalnya salah satu dari antara dua itu juga nggak apa-apa. Cuman harus, kalau kita memakai perhiasan, kita harus pilih salah satu yang mana yang mau ditonjolkan, antingnya atau brosnya. Itu aja sih. Kita mulai dari Ibu Dian Kristiono yang memakai kutu baru. Ini saya izin berdiri ya Bu. Dalam perkembangannya zaman dulu itu kalau misalnya nanti ibu-ibu ada kesempatan untuk membaca di sana, memang awalnya itu dodot ya, awalnya dodot. Nah kemudian si dodot itu ada pakaian yang terbuka, pakaian yang hanya bagian, maaf ya Bu, sini ke sini. Nah kemudian tengahnya itu dodot. Tapi dengan perkembangan zaman saat itu, di akhir abad ke-19 akhirnya dibuatlah bagian tengah. Banyak yang bilang bev, banyak yang bilang ada bagian panel. Nah ini yang kita namakan dengan kutu baru. Perlengkapannya dipakainya ada bros dan ada anting. Nah memang perlengkapan kebaya itu akan terlihat cantik kalau kita memang memakainya keduanya ya, perhiasan dan bros.
Yang kedua yaitu Ibu Vernika memakai kebaya Kartini. Jadi kebaya Kartini ini dinamai setelah nama perempuan asal Jepara bernama Raden Ajeng Kartini. Jadi untuk mengambil semangat emansipasi perempuan dari beliau, akhirnya kebaya yang berpotongan kerah V-neck ini dinamakan kebaya Kartini. Perhiasan, jadi ini bisa di tengah di sini atau ditaruh di sini, maaf ya, ditaruh di sini, diselipkan di sini, dia akan cantik. Ibu Trivida Wong, silakan. Nah, untuk ragam kebaya kerancang itu bahasa Sanskerta artinya dia memiliki rongga, ya, kerancang. Nah, kemudian yang menjadi khasnya itu adalah kamisolnya yang berada di dalam, ya, berada di seperti kutang, istilahnya kutang nenek, ya, mungkin ya di beberapa tempat gitu. Nah, banyak juga yang menyebut kebaya ini adalah kebaya encim, ya, itu untuk bahasa Hokkien itu artinya bibi, ya, nanti. Yang tidak kalah cantiknya adalah kebaya labu. Nah, hari ini Bu Simon memakai kebaya labu. Jadi khasnya kebaya labu itu adalah dia panjangnya itu lebih dari 3 jari dari lutut, ya, Ibu, ya, gitu. Ya, gitu. Jadi bisa panjang, bisa yang pasti dia di bawah lutut, ya, 3 jari di bawah lutut, dan warnanya pun juga bermacam-macam. Nah, nanti bawahnya ibu-ibu bisa pakai kain batik, bisa kain songket, ya, bisa pakai kain songket, kain batik. Jadi kalau kebaya labu itu perhiasannya, karena dia memang di kebaya labu itu pakai kancing tindis gitu dia. Dan ini juga bisa dipakai perhiasannya yang peranakan juga. Tapi dia peniti, jadi memang pakai peniti, ya. Kalau kebaya labu ini sebenarnya ini kebaya labu, contoh kebaya labu juga. Acara hari ini sangat bagus karena tidak hanya menampilkan mode-mode kebaya tetapi juga ada unsur edukasi. Nah, menurut saya unsur edukasi ini sangat penting karena sekarang semakin banyak yang ingin berkebaya tapi kebanyakan juga belum tahu bagaimana harus mix and match-nya. Nah, hari ini kita bahas tuntas dan juga mengenai pakem-pakem dan tampilan-tampilan seperti apa. Sangat senang sih ya aku ya, karena memang kebaya Indonesia itu mesti diperlihatkan, digaungkan, apalagi ini menjelang Kartinian. Kita sebagai orang awam sangat kagum ya mendapatkan undangan ini, sehingga kita itu pengetahuan kita lebih luas lagi dan lebih tahu mengenai kebaya Indonesia. Saya sangat mengharapkan sekali bahwa acara-acara seperti ini akan terus berlanjut, dan saya pikir itu udah bagus dilakukan oleh Ibu Melin. Kebetulan beliau mengundang juga
juga istri-istri duta besar dari negara sahabat. Artinya kita sambil memperkenalkan bahwa kebaya adalah warisan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Yang pasti kita senang sekali ya, kita bisa kumpul bersama-sama teman-teman, terus kumpul lain daripada yang lain dengan kumpul kita menggunakan kebaya. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat dan rasa bangga yang mendalam sekali kepada KPPB sebagai perempuan yang sangat sadar bahwa berbagi itu adalah bukan saja suatu tindakan yang mulia, tapi memang harus dan mungkin merupakan salah satu kewajiban dari kita sebagai perempuan Indonesia untuk saling membantu. Para perempuan Indonesia sebaiknya menjaga dan melestarikan budaya yang sudah ada dan kita punya yang kaya sekali di Indonesia, termasuk kebaya dan perhiasannya tentunya, sehingga kita tetap melestarikannya dan menjadi pakaian dalam keseharian. Harapannya itu adalah kita harus ikut jejaknya Ibu Kartini. Ibu Kartini itu kan sebagai contoh untuk kita, supaya kita itu bisa meneruskan perjuangan itu. Saya berharap ya tentunya tradisi kebaya kita ini ya terus kita pertahankan, ya tentunya kita turunkan ke anak cucu kita. Saya untuk yayasan dan perkumpulan ini supaya mereka menjadi mercusuar di dalam pengabdian masyarakat. Itu bagus banget ya, karena kita juga banyak yayasan-yayasan yang berbagi untuk sesama. Semoga perempuan-perempuan lain mengikuti acara-acara tentang kepedulian sesama. Itu aja. Sahabat KPPB mengucapkan Selamat Hari Kartini. Jadilah Kartini yang selalu menginspirasi, berdaya, dan juga tangguh untuk Indonesia tercinta. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini.